Mas. Oke, halo Pak Zaki, udah dengar suara saya belum nih? Nah, oke, kita lanjut nih. Jadi tadi ada dua hal yang kita bahas, ada form di Django dan juga layouting gitu. Nah, kita coba dulu jalankan proyeknya. Kita lihat kenapa kita butuh form di Django. Kan gini. Kemarin kita punya ini list kegiatan gitu. Nah, kemudian di sini form yang kita punya baru satu, yaitu untuk tambah kegiatan. Ini ada input. Nah, di sini yang kita lakukan dalam proses pembuatan form itu adalah kayak gini. Di template-nya. Nah, di sini kita buat input nih untuk nama. Kemudian kita buat input juga untuk keterangan. Nah, ini kalau misalkan inputnya ada banyak, ya kita harus ngetik input ini sebanyak-banyaknya gitu. Nah, kalau di Django itu sudah difasilitasi. Jadi kita nggak perlu lagi menulis ini banyak-banyak. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di bagian views-nya juga, ketika kita tambah simpan baru nih kan. Nah, ketika kita simpan baru, artinya kita kan mengambil data dari form ya. Nah, kita ambil data dari form, kemudian kita simpan melalui model kegiatan gitu ya. Model kegiatan di sini, terus create. Nah, kemudian di sini kita ambil datanya dari form. Nah, ini kadang-kadang user tuh karena dia datangnya dari luar ya, kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang ini tuh bisa jadi kosong gitu. Nah, di sini kita harus cek lagi. If nama in post gitu. Nah, ini kita harus ngecek juga. Gitu. Nih, kalau dia nggak ada, gitu ya. Kalau dia nggak ada ngapain? Gitu. Terus yang keterangan juga, if keterangan. Kalau dia nggak ada, kita juga ngapain gitu ya. Ini pas nih, maksudnya ya diganti sama yang lain gitu, ngapain? Pas itu kalau pas itu kosong. Kosong. Di Python harus pas, karena kalau enggak dia akan kayak gini. Bentuk gini kan error ya. Berarti if-nya di sini, tapi kok di sini nggak masuk gitu, nggak ke gini. Nah, dia akan bilang error. Nah, makanya supaya ada isinya, kita pakai pas, walaupun nggak ngapain gitu. Gitu aja. Iya. Nah, makanya kita bisa bikin kelas di sini. Kelas misalkan mobil. Ini pas. Nah, ini kelasnya nggak ngapain gitu. Cuma disiapkan aja. Iya. Sekarang kita buat itu mungkin suatu saat baru diupdate gitu. Kodenya itu. Biasanya kalau mumpung kepikiran gitu bikin aja gitu. Nah, kalau di form kita berarti harus lakukan ini untuk memastikan nilainya tuh ada gitu ya. Jika nama nggak ada di request gitu ya. Jadi di sini kita ngapain? Misalnya kembali lagi ke formnya, bilang inputan tidak lengkap gitu ya. Nah, itu bisa. Cuma kalau di sini di template-nya kita udah ngetik nih inputnya, misalkan di sini 2, atau kalau yang lain mungkin 5, 10 atau berapa. Nah, di sini di views-nya saat pengecekan kita juga ngetiknya bisa ini 2, bisa 5, bisa 10. Sampai di sini inputnya juga bisa 5, bisa 10. Nah, tulis kayak gini. Nah, kayak gini kan cukup berulang gitu ya, dan ya akan melelahkan gitu. Nah, di Django kita difasilitasi yang namanya form. Nah, untuk buat form sebenarnya kita bebas aja di sini juga bisa. Nah, cuman biasanya kita pisah supaya kode kita fokus aja. Kalau di views berarti views gitu, kalau form ya adanya di tempat lain gitu ya. Nah, biasanya di sini kita bikin forms.py.
Sebelum menggunakan form, kita import dulu from Django.forms import model form. Atau kita form biasa dulu. Kelas ini apa ya namanya? Input kegiatan. Tambah kegiatan. Form tambah kegiatan. Misalkan di sini fields-nya itu ada nama dan keterangan. Nah, setelah kita buat form, ini kita buat form cuma kayak gini. Nah, setelah kita buat form, kayaknya nggak gini. Nama sama dengan forms. From Django import forms. Django config apa ya? Importnya agak Django form. Nah, benar. Oke. Kalau udah benar ya udah di sini forms kemudian di sini forms tapi di sini kayak bikin model gitu ya. Nah, emang model. Oke, di sini labelnya adalah ya udah gini aja. Kayak gini. Terus kita kasih max length. Max length. Kemarin ambilnya 255. Sama keterangan di sini kalau di model kita pakainya kan text field ya. Jadi bisa kita sesuaikan aja. Boleh pakai charpit, boleh juga pakai text field. Form nih berbeda sama model. Cuman di sini supaya kompak aja. Kalau berbeda dia nggak masalah. Nggak masalah, Pak. Cuma nanti sekali lagi kayak yang kemarin, kalau di sini beda gitu, di sini harus nyesuaiin, kemudian supaya cocok sama yang mau dimasukin gitu. Jadi dari form kalau beda, di sini kita harus sesuaikan sama si modelnya supaya masuk ke modelnya. Jadi kalau form ini dia nggak nge-create database ya? Enggak. Nah, jadi dia cuma ditampilkan. Iya, cuma buat form aja. Nah, sekarang di sini kita sudah jadi satu form. Di sini ada form tambah kegiatan. Dia ada di file forms. Nah, untuk kita pakai, kalau mau kita pakai di views itu harus kita import dulu. From titik forms import. Titik forms-nya artinya di folder yang sama. Terus ada file forms gitu ya. Nah, folder yang sama di sini folder kegiatan, ada forms.py. Nah, jadi apa namanya? Form tambah kegiatan. Oke, di sini kita sudah import. Selanjutnya di mana kita mau menggunakan form itu. Nah, misalkan kita mau gunakan form itu di views tambah ini. Nah, kenapa di views tambah? Karena saat user mengakses ini URL kegiatan /tambah itu yang dijalankan kan views tambah ini, ya kan? Nah, dan views tambah ini juga yang menampilkan formnya. Nah, berarti kalau kita mau menggunakan formnya kita tampilkan gitu. Nah, kita bisa tampilkan di sini. Form sama dengan form tambah kegiatan. Ini kita kirim sebagai data biasa. Ini namanya bebas sekali lagi. Kalau kita render kirim data gitu, kayak yang ini sama ini. Nah, jadi bebas. Ini data saat render tuh bebas aja namanya. Tapi nanti disesuaikan di template-nya.
kayak gini. Nah, di sini kita bisa singkirkan ini ya. Kemudian kita bisa langsung ambil yang sudah kita kirim tadi. Sudah kita kirim itu adalah form ini ya, form ini. Kita pakai capil aja kalau gitu. Oke. Nah, di sini kita sudah taruh formnya di template. Dia datang dari Views yang dikirim saat render. Di sini kita buat formnya. Di sini importnya. Kemudian pembuatan formnya ada di forms.py di sini. Ya. Nah, itu stepnya pertama kita bikin form.py, terus digunakan di views-nya kayak gini. Sebelum digunakan ada import, kemudian dikirim ke template saat render, akhirnya ditaruh di template-nya. Nah, setelah itu kita coba refresh di sini, akan tampil seperti ini. Mana yang tadi? Nah, akan tampil seperti ini. Nah, ini sudah otomatis gitu. Kita cukup ketik kayak gini, form. Kita cukup ketik form gitu. Di sini udah jadi kayak gini. Nah, jadi kalau kita mau hilangkan gitu ya, misal di sini kita komentar. Wih, udah hilang. Jadi kita cuma cukup mengubah di satu tempat. Misalkan sini 1, 2, 3. Langsung nambah ya. Oke, ya. Nah, ini cara buat form. Jadi kita cukup bikin kelas, terus di sini kita apa ya? Kemarin tuh penurunan sifat gitu ya. Jadi kalau kayak gini, nah kita menurunkan sifat dari form yang ada di Django. Nah, artinya kita udah nggak tahu apa-apa isinya form. Udah si Django aja yang tahu gitu ya. Nah, terus di sini kita masukkan ke formnya kita. Terus di sini kita tinggal bikin mau ada apa aja di formnya kita nanti. Ada nama, keterangan, dan sebagainya. Dan seterusnya di bawah. Mau 10, 15, langsung copy paste aja. Udah jadi. Tinggal dirapiin lagi. Ya, tinggal dirapiin. Kayak gitu. Nanti ada cara ngerapinnya, kita akan belajar. Oke. Nah, di sini oke, formnya udah jadi. Sekarang coba ini kita hapus dulu yang nggak perlu. Nah, sekarang kita coba masih jalan nggak formnya kita. Nama lagi harus makan malam dinner aja. Simpan, wish, masukkan, iya. Nah, cuman di sini kita masih ngambilnya dari rec.post. Nah, artinya sebenarnya form yang kita bikin itu sama aja kayak yang buat di awal. Nah, yang kita buat sekarang ini dia sama aja kayak yang di awal. Dia sama-sama ngirim data lewat rec.post. Dan kita bisa ambil kayak gini gitu. Nah, kemudian gimana caranya? Biar kita ngambilnya tuh nggak dari rec.post. Nah, di form dia bisa kita bisa gunakan form gitu untuk mengkoordinir datanya. Nah, jadi kita ngambilnya nggak rec.post karena di sini akan bisa apa ya? Karena dia teks, di sini kemungkinan untuk kesalahan ketiknya tuh besar gitu. Misalkan nama atau ini keterangan, misalkan ada salah tulis di sini. Ini kalau di Python nggak ada error. Secara sintaks dia nggak error. Nah, cuman salah ketik gitu ya. Ketika kita ambil dia nggak akan ada gitu. Nah, itu pasti apa ya? Pengaruh lah.
nanti orang sudah ngetik kok nggak masuk, padahal kita di sini yang salah ngambilnya gitu. Nah, kemungkinan itu bisa kita cegah dengan cara yang pertama kita buat ulang formnya. Kalau tadi di form tambah di views tambah di sini. Nah, sekarang kita buat lagi di saat menyimpan form sama dengan form tambah kegiatan. Cuman bedanya di sini kita masukkan rec.post-nya. Kalau di sini kosong, di sini kita masukkan rec.post. Nah, artinya semua yang ada di rec.post itu masukkan ke form tambah kegiatan. Nah, artinya dia akan menyesuaikan ke sini, ada nama dan keterangan. Nah, nanti kita ngambilnya kayak gini lagi, tapi kita ngambilnya dari form. Nah, ini nanti nyimpennya banyak. Kita print aja dulu ya, Pak. Form. Data. Oke, dan ada. Nah, oke. Nah, di sini kita cek dulu. Cek dulu apakah datanya dapat gitu ya. Nah, dari form yang kita buat. Oke, kita coba tambah ya Rinso. Oh iya ini. Nah, oh iya ya. Oke. Oke, di sini. Nah, di sini formnya kita dia akan ditampilkan seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada value, Rinso, value-nya juga sabun colek. Berarti formnya kita di sini sudah ada nilainya. Nah, kita coba cek kalau enggak kita masukin data dari rec.post-nya. Simpan. Value-nya nggak ada. Ada nggak value? Nggak ada kan? Nah, value-nya nggak ada. Jadi formnya nggak punya nilai. Nah, berarti ini tetap kita kayak gini. Nah, sehingga kita bisa ambil nilainya tadi. Gitu. Dan di sini kita bisa kasih if form.is valid. Oke, kalau valid kita ngapain? Kita print. Kalau nggak valid, kita print juga errornya. Nah, di sini kita bisa dapetin error. Nah, kalau nggak valid, kalau valid di sini kita print dulu deh. Ini tuh ada harusnya cleaner data. Nah, okay. Nah, oke. Nah, di sini. Ini kita sudah dapat datanya dalam bentuk dictionary. Nah, oke. Nah, di sini kita tetap harus melakukan kayak gini. Kita harus tetap lakukan ke model gitu ya. Data gitu. Data. Nah, di sini kita tetap harus ngambil dengan menggunakan dictionary. Tetap kayak gini. Kemungkinan salah ketiknya masih ada. Nah, nanti akan kita coba atasi ini gitu. Nah, tetap data, nama. Kemudian di sini data, keterangan. Nah, cuman di sini dia akan bilang, kalau misalkan kita salah ketik, dia akan bilang di form kita itu nggak ada nama gitu. Nah, dia akan bilang gitu. Nah, jadi dia nggak akan masuk ke sini. Dia akan tampil error gitu. Nah, kita coba aja. Baik. Ini kita ngakalin aja dulu Pak ya. Supaya hilang. Ini kita kirim. Yes. Nah, di sini dia bilang keterangan this field is required. Nah, jadi ketika kita input dan datanya kurang, di sini dia nggak akan menyimpan. Nah, dia nggak akan
lanjut ke sini. Kenapa? Karena di sini kita cek apakah dia valid atau tidak. Nah, kalau dia valid, baru dia ke sini. Artinya input dari user benar gitu ya. Baru kita lanjutkan prosesnya. Nah, kalau inputnya salah, di sini kita baru ngeprint aja. Belum ngapa-ngapain. Kayak gini. Ya udah, kita cukup print aja kalian. Nah, di sini kita coba input data yang benar gitu. Coba input data yang benar, misalkan info sambil colek kita save. Yes. Kembali. Nah, di sini udah masuk info sambil colek. Oke. Udah. Sampai di sini kita udah mempersingkat 2 langkah. Yang pertama, untuk membuat form di halaman template, cukup kayak gini caranya, gitu ya. Jadi sesimpel ini. Gitu. Nah, di views-nya, saat form disimpan, kita nggak perlu susah-susah lagi ngecek satu persatu. Langsung aja is valid gitu. Nah, kalau valid berarti udah aman formnya gitu. Nah, oke. Nah, kemudian kita punya satu masalah lagi di sini. Jadi kalau inputnya banyak, saat kita mau simpan ke model, berarti kita harus ambil ini sebanyak-banyaknya juga, gitu ya. Misalkan gini, ya kan? Nah, berarti akan sebanyak ini juga gitu, yang akan kita masukkan ke model. Nah, kita akan coba persingkat ini lagi. Nah, caranya adalah pertama di forms kita ganti tipenya bukan form tapi model form. Model form ini kita nggak perlu lagi kasih fieldnya apapun. Ini nggak perlu apapun, tapi kita perlu satu lagi kelas namanya kelas meta di dalam kelas formnya kita, bukan di luar. Nah, tapi dia di dalam anaknya deh. Nah, oke, jadi di dalam. Nah, di sini kita berikan modelnya kita model yang mana. Nah, di sini kita mau pakai modelnya adalah, wah, ini pasif lagi. Nah, kita mau pakai model yang ini kan, yang kegiatan. Nah, model kegiatan ini dia ada di folder kegiatan gitu, dan di file models. Artinya di sini kita harus import dulu. Dia nggak ada di form gitu. Nah, di sini kita import from di folder yang sama, file models, import kegiatan. Oke, di sini kita import kegiatan, kita import model dari kegiatan yang ada di file model. Nah, kemudian model kegiatan inilah yang kita masukkan ke bagian model di sini, kegiatan. Nah, oke. Nah, satu properti lagi kita perlu di sini exclude. Nah, exclude-nya dikasih kosong aja. Nah, sebenarnya di sini bukan exclude-nya. Dia dimetakan. Nah, oke. Nah, kalau kita coba jalankan, hasilnya kayak gini. Nah, jadi walaupun kita nggak tulis dia akan ada apa aja, dia langsung otomatis nih ada nama dan keterangan. Dari mana ini? Nah, dari model kegiatan yang kita masukkan ke formnya. Nah, di sini ada exclude. Exclude ini artinya kita kalau mau mengeluarkan atau tidak menggunakan salah satu yang atau beberapa yang ada di sini. Misalkan kita mau buang apa? Keterangan gitu ya. Kita nggak perlu keterangan gitu. Keterangan. Di sini udah hilang. Atau kita nggak perlu juga nama gitu. Boleh aja. Banyak. Tapi kita, nah ini kalau nggak ada yang di ini, Nyembunyiin fitur.
buat apa gitu ya. Nah, mungkin salah satu gitu ya. Nih kayak gini keterangan. Oke, mungkin kita cuma butuh namanya saja gitu ya. Boleh, itu bisa. Nah, oke. Nah, kenapa di sini saya gunakan field kosong, exclude kosong? Karena kita mau pakai semuanya. Nah, sebenarnya di sini kita bisa pakai fields. Kalau semuanya berarti kita, ya kalau fields kosong, nah berarti nggak ada satupun fields yang dipakai. Kalau kita isi nama, baru dia ada nama. Nah, dia kebalikannya exclude. Nah, di sini saya mau pakai semuanya daripada harus ketik semuanya. Mending saya pakai exclude tapi kosong. Artinya kan semuanya juga ya. Nah, kayak gitu alasan kenapa pakai exclude kosong gitu ya. Dan nah, oke. Oke, sampai di sini kita sudah bikin form yang dia fields-nya itu ngambil dari model. Nah, caranya formnya kita bukan form biasa, tapi dari model form. Nah, kemudian di sini ada kelas meta yang kita masukkan exclude dan modelnya. Nah, modelnya model kegiatan. Nah, jadi harus kita import karena beda file. Oke. Nah, diffuse nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah, ada odol, sabun. Gigi, sabun gigi. Nah, disimpan di sini, udah aman, nggak ada yang berubah gitu. Artinya di bagian forms pun kita nggak perlu lagi bikin field ulang gitu. Kan tadi kan udah ada ya. Nah, nama keterangan di model kita bikin, nama keterangan lagi di form kita bikin lagi tadi. Nah, sekarang kita udah nggak bikin lagi, cuma satu di model. Iya, cuma di model aja. Nah, dalam programming tuh sesuatu yang paling berat dipikirin di situ, gimana caranya biar kita melakukan sesuatu tuh sekali aja gitu. Iya, iya. Nah, kalau kita butuh nanti tinggal kita pakai lagi gitu. Jadi nggak berulang. Nah, gitu. Nah, kita lihat sekarang di sini template-nya kita aman, cuma form gini aja. Kemudian di views-nya kita juga udah aman dari data-data yang kurang lengkap karena udah kita cek validitasnya atau kevalidan datanya. Kemudian kita lakukan penyimpanan gitu ya, atau pengolahan datanya kalau valid. Oke. Nah, dan formnya juga jadi lebih bersih gitu ya, karena dia ngikut model. Oke, nah sampai di sini masalah kita yang ini masih belum beres. Masih ada ya. Masih ada satu masalah lagi, ini masalah terakhir. Nah, gini, kalau kita pakai form, ketika kita cek dia udah valid, gampang. Di sini tinggal kita lakukan gini, form.save, beres. Oke, nah ini kalau dia sudah valid, kemudian sudah kita simpan, nah baru kita kembali ke halaman kegiatan. Kalau dia masih error, kembali lagi ke form tambahnya, gitu ya. Kita buat kayak gini aja. Nah. Oke. Oke. Ini gantung banget ya, soalnya if-nya dia yang ini. Nah, oke, kayak gini. Kita coba. Input. Nah. Dua bengkok. Save. Bisa masuk dong. Iya. Nah, bayangin. Nah, sekarang kita nge-save-nya cuma form.save. Mau seberapa banyak pun build-nya, cukup form.save. Istilahnya nggak dari tadi ya. Itu. Nah, justru saya tuh pengen biar ada rasa
Kayak gitu tuh. Nah, kayak gitu. Tapi kalau untuk bikin awal apa tahu valid nggak validnya yang tadi dulu saja ya. Nah, itu sebenarnya is valid itu melakukan itu di dalamnya. Iya. Nah, cuma itu dilakukan oleh si Jenggo dari dalamnya. Nah, bukan kita yang melakukan. Nah, supaya Jenggo bisa lakukan itu, ya udah tinggal is valid dari formnya gitu. Nah, dan ini udah jadi form, dan ini kalau kita review dari template sudah sisa ini form gini aman. Kemudian di views-nya juga cek validitas datanya, kevalidan datanya tinggal is valid. Kemudian untuk nyimpannya tinggal save. Dan di formnya nggak ada apa-apa, cuma ngambil dari model kegiatan. Di model kegiatan barulah ada nama dan keterangannya. Nah, sebenarnya di model ini kita bisa kasih kayak gini. Kalau datanya berubah gitu ya. Nah, di sini formnya bisa berubah ini. Bisa berubah kayak gini. Nah, cuman yang jadi masalah adalah saat menyimpannya. Masalahnya di mana? Masalahnya terjadi saat kita save. Karena kita belum migrasi. Karena kita belum migration. Di sini kita nambah kolom, artinya ada perubahan tabel di database. Nah, jadi ketika kita save, berarti kan dia nyimpen ke database. Dia nyari kolom ini. Nggak ada dong. Nah, error di situ. Makanya tadi ada sempat muncul error di sini. Nah, dia bilang di sini kegiatan satu, keterangan satu di kegiatan itu nggak ada. Kayak gitu, itu masalahnya. Nah, jadinya kita harus migrate dulu. Kayak gitu. Oke, kita hapus saja. Nanti itu buat latihan bikin model baru aja. Jadi nggak perlu perbarui model yang lain. Bahkan catatan apa gitu yang lain, jangan kegiatan yang lain kayak apa, catatan apa, karya gitu. Diari. Iya, diary. Nah, kayak gitu. Oke. Ini form. Aja ya, cukup lah. Nah, oke, lanjut ya, lanjut ya. Nah, Aman Mas, lanjut aja. aman. Aman, ada rekamannya. Ya, siap. Nah, oke. Kita pastiin dulu nggak ada yang error. Aman. Oke, aman. Ya. Nah, ini kita pindah, kita nggak mainan lagi ke fungsionalitasnya Jenggo, tapi kita lebih ke gimana caranya mengkoordinir template-nya kita. Kalau kita perhatikan di sini template kita. Kita lihat aja semua template-nya. Di sini, kalau kita lihat, ini bentuknya kayak gini kan, HTML utuh dari atas sampai bawah. Ini HTML utuh juga dari atas sampai bawahnya ini. Yang ini juga sama. HTML utuh dari atas. Padahal di sini bagian head-nya, title-nya itu nggak ada perubahan gitu. Nah, yang berubah cuman body-nya. Ada perubahan judul sama konten. Kayak gini. Tuh kan. Tuh kan. Nah, cuma body doang yang berubah. Body sama konten. Nah, apakah setiap bikin template kita harus mengetik ini? Karena di HTML ini isinya bukan cuma ini nanti. Di sini akan banyak sekali entah apa itu. Ada banyak banget. Nah, kalau kita mau lihat contoh website yang beneran, apa ini websitenya Jenggo? Nah, ini isinya head kayak gini. Nih. Belum sampai body. Nah, di sini baru body di baris 100.
tujuan. Nah, di sini kita memang cuman baru di baris 10 ya. Nah, baris 7, baris 8 lah. Nah, masih baru di baris. Nah, cuman kalau di website yang beneran ya memang segitu. Memang bisa aja bodinya dimulai dari baris 100 gitu. Parah. Dan kita nggak mungkin ngetik ulang gitu. Nah, copy paste mungkin. Tapi kalau sebanyak itu kita harus copy paste juga kayaknya capek saat terjadi perubahan di satu hal gitu. Kan ada perubahan di satu gitu. Semuanya kan karena sama jadi harus ikut berubah juga. Nah, itu masalahnya di situ. Dan itu bisa kita selesaikan dengan namanya layouting di Django. Nah, layouting itu seperti apa? Layouting tuh kayaknya kayak gini. Nah, ini buat Mbak Nita nih cari inspirasi. Jangan sampai undangan tahlilan. Template undangan. Kok nggak ada yang template ya, yang kotak gitu ya? Yang nggak ada isinya gitu. Itu template kosong. Iya. Nggak. Ayo. Iya. Nggak ada dong. Kok nggak ada ya? Masa sih? Hah? Anggap aja ini. Nah. Nah ini. Contohnya ini. Ini kan template. Kemungkinan di sini tetap sama gambar bunga, jadi gambar bunga gitu ya, daun-daun putih. Kemudian palingan di sini nama yang nikah gitu ya. Terus di sini nama yang mau diundang gitu kan. Biasanya kan gitu. Nah, layouting di Django juga gitu. Nah, di sini tadi bisa aja sesuatu yang sama tadi. Kemudian bagian sini yang nikah gitu ya. Oh, yang nikah sih nggak perlu berubah-ubah ya, karena yang nikah memang satu itu. Nggak gonta-ganti ya. Nah, ya palingan nama yang diundang gitu ya. Nama yang diundang itu kan akan gonta-ganti gitu. Nah, sama. Oke. Nah, di sini kita Putus. Saya tak join lagi. Oke. Tapi rekornya aman. Aman. Oke. Nah, itu contohnya undangan. Taruh di bawah aja, Mas. Oh, ini bisa di bawah. Wih, Iya. bisa dong. Oke, siap. Nah, oke. Nah, ini contohnya template undangan tadi. Jadi kalau di Django, kita bisa lakukan itu juga. Nah, jadi ada bagian yang tetap, ada bagian yang berubah. Nah, misalkan di sini kita buat namanya base.html atau layout.html. Terserah ya. Base itu maksudnya basis, basic layoutnya ada di situ gitu. Atau layout HTML juga oke lah. Nah, di sini kita bisa bikin file HTML biasa. Nah, atau kita copy aja dari sini yang udah ada, kita paste. Kemudian bagian yang berubah kita hapus, bagian yang tetap kita biarkan. Oke. Nah, di sini artinya kita udah bikin ya kertas undangan tadi penuh gitu ya. Tapi kita belum sediakan tempat untuk naruh nama yang mau diundang. Nama tujuan yang mau diundang. Di sini di Django kita bisa taruh pakainya blog namanya. Blog misalkan yang mau diundang. Nah, gitu ya. Terus di sini kita tutup dengan mblog. Biasanya. Mblog. Nah, di Django bisa kita lakukan kayak gini. Nah,
Nah, jadi ini yang mau diundangnya bisa berubah-ubah gitu. Nah, atau kalau lebih teknis kita kasih namanya konten gitu ya. Karena di body ini kan isinya konten. Oke. Nah, selanjutnya gimana cara menggunakan template ini, layout ini. Kita buka halaman indeks misalnya. Indeks ini kan tampil selamat datang gitu ya. Kalau kita cek di sini dia masih selamat datang buku catatan biasa. Nah, di sini kita bisa hapus yang bagian tetapnya. Nah, kita sisakan yang bagian si halaman itu saja gitu. Nah, misalkan gini. Nah, cuman kalau kita cek di sini bentuknya masih kayak gini. Nah, ini dia masih berdiri sendiri, belum masuk ke layoutnya. Nah, dia belum kita masukkan ke sini. Untuk memasukkan ke sini, pertama kita harus pilih layout yang mau dipakai. Nah, jadi di Django kita bisa bikin banyak sekali layout. Nah, kita pakai satu. Nah, untuk milih kita bisa pakai kayak gini. Nama layoutnya, layout.html. Oke. Nah, kalau kita kunjungi halamannya sekarang, dia kosong. Kenapa? Karena di sini yang muncul adalah isi dari layoutnya. Nah, layoutnya. Artinya di sini kita sudah berhasil milih layout, tapi yang ini belum kita masukkan ke sini. Nih. Karena kita bisa bikin banyak blok lagi. Misalkan tadi contohnya undangan, bukan cuma bagian yang mau diundang, tapi bagian lainnya apa ya bagian lainnya? Ya, Teman lain. Ya mungkin bagian lainnya apa lagi ya Pak ya? Mungkin keterangan tambahan gitu ya. Nah, jadi kita bisa siapkan 2 tempat atau lebih yang bisa berubah-ubah gitu. Nah, itu juga bisa di Django. Nah, kita coba satu dulu. Nah, kita masukkan yang isinya dia ini yang sebenarnya ke bagian konten yang ada di layout HTML. Berarti ke bagian sini. Nah, kita masukkan ya. Caranya kita tulis lagi aja nih, blok konten. Tapi di sini. Blok di iya. Langsung aja taruh di sini and block nah. Iya. Kalau di layout artinya kita menyiapkan tempat. Kalau di halaman yang menggunakan layout berarti dia mengisi tempatnya. Nah, kalau kita refresh di sini, klik udah muncul dan ketika kita view dia udah masuk. Iya. Nah, kita coba pastikan lagi di sini. Kalau nggak percaya, Tes. Yakin. Iya. Biar yakin. Oke. Nah, ini kita bisa munculkan dari layout gini. Dan kemudian ini tetap nggak berubah, dia akan masuk ke bagian situ. Oke. Dari layout. Nah, jadi ini bagian konten dan ini ke atas dan selebihnya itu bagian dari layout. Nah, jadi dia hanya mengisi bagian yang dia isi. Dari kalau konten, ya udah dia ngisi konten aja, nggak kemana-mana dia. Kalau kita taruhnya nggak di dalam konten, dia nggak akan ditampilkan. Nah, jadi misalkan kita butuh catatan-catatan gitu ya, apa gitu, aman ya, nggak akan ditampilkan. Tetap menjaga kerahasiaan. Aman. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau kita keluarin, nggak usah di komen, keluarin aja. Nah. Iya, dan halaman kita akan lebih bersih gitu. Dia hanya berisi apa yang ada di Layout. ya, apa yang ada di kebutuhannya dia aja gitu. Nah, yang layout ya udah isinya layout aja. Kalau nanti apa masukkan CSS sama JS? Nah, itu kita masukkan di layout. Nah, kita masukkan di layout karena nanti akan banyak halaman yang pakai juga kan. Nah, jadi supaya kita nggak masukkan lagi di sini. Kalau misalkan tiap halaman baru lihat sendiri baru masukkan di baru per halaman. Ya. Ya, jadi dia untuk kebutuhan yang umum. Nah, sehingga bisa dipakai banyak halaman. Ya. Mungkin kayak ini Pak, kayak apa ya? Sesuatu yang kita lobangin.
terus bisa kita isi itu, bisa isi itu. Kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu ini. Ini kayak apa ya, tempat jahit ya kalau ini menyulam gitu ya. Nah, Iya, sulaman. iya. Oke, nah sekarang ini tinggal kita copy, Ctrl C, dan kita pindahkan ke layout yang lain, ke template yang lain gitu ya. Di sini ada index. Nah, terus kita buat sama kayak gini. Dan block, kemudian di sini kita buang, dan di sini juga kita sisihkan. HTML nggak pakai indentasi, jadi mau di gini kayak gini, ini Mempercantik juga nggak apa-apa, ya. Cuma agar lebih mudah terbaca. Tulisnya kayak gitu. Oke, nah sekarang indeksnya kita akan jadi kayak gini di kegiatan. Kemudian sama di bagian yang lain juga, misalkan detail. Ini kita geser aja ke bawah. Kemudian kita end block di sini. End block. Kita hapus bagian yang tidak dibutuhkan di sini. Nah, ya ini sebelum dihapus. Nah, ini walaupun kayak gini, kalau kita extend ke layout, kalau kita menggunakan layout seperti tadi, kalau dia di luar dari blok, dia nggak akan digunakan. Dia nggak akan digunakan. Jadi walaupun dia ada di sini, dia nggak dipakai. Nah, karena dia nggak masuk ke blok manapun gitu ya. Dia nggak mengisi apapun. Jadi dia akan dibuang sama Django. Nah, itu untuk kebersihan kode kita juga, kita bantu Django. Hapus. hemat space. Iya. Oke, nah di sini juga sama, kita pindahkan dulu. Hapus yang kita butuhkan, kemudian kita tutup pakai end block. End block. Nah, oke. Begini. Sekarang kita cek kodenya aman, nggak ada masalah. Di sini halamannya masih utuh, lokal utuh. Kegiatan ini untuk juga bisa hapus. Oh, nggak bisa hapus. Wah, gila ini. Kurang. Bentar nih, saya benerin dulu. Ada yang error. Oh, ini yang kemarin. Oke, kita hapus. Modal kita hapus aja, dan bisa juga kita hapus. Oke, aman. Tambah kegiatan. Kalau kita save, insert sampai select. Masuk. Kalau kita cek detailnya juga masuk kembali. Nah, oke. Nah, semua jalan. Kode kita jadi lebih rapi, baik di bagian template kayak gini. Tinggal segini aja kode kita. Ini kalau di total 6 baris. Ya. 6 baris. Jadi hemat banyak. Ini juga sama, hemat banyak daripada kita ngetik ulang dari awal. Kemudian sini, profile belum dibenerin, ya udah. Kasian. Kita paste, kemudian ini sama. And block, ya. Nah, profile kayak gini jadi aman. Ini juga jadi lebih rapi. Ya, tinggal di sini di layoutnya kayak gini. Oke. Ya. Oke, nah ini layouting di Django. Ada layout utama, kemudian ada bagian yang mengisinya. Nah, oke. Kita kalau indeksnya itu yang di template nggak dibuang ya, tetap dipakai. Indeksnya yang di template itu yang itu, bukan yang di luar. Itu tetap pakai layoutnya. Nah, nanti yang perlu diperhatikan di Django-nya, di views-nya, itu yang di-render bukan layoutnya, tapi halaman yang menggunakan layout itu.
Ya, karena kalau layoutnya berarti kita render satu hal gitu ya. Kalau kayak gini kan kita render banyak, ada render halaman tambah, render halaman profile. Nah, baru di halaman profile itu menggunakan layoutnya gitu. Nah, jadi kayak gitu. Oke, ini biar nggak ketukar aja. Soalnya sama-sama HTML. Dan layout ini itu bisa di-render juga soalnya. Bisa di-render. Nah, kita coba aja ya. Layoutnya kita render. Bisa. Ya, karena di kontennya nggak nampilkan apa-apa. Tapi title-nya ada. Buku catatan. Karena layout ini bisa di-render, cuman nanti kosong. Nah, kadang-kadang kan biasa ya, mungkin karena baru belajar gitu teman-teman yang lain. Kok kosong? Nah. Iya, makanya. Ya ditulisin kalau saya. Mas saya udah gini-gini kok kosong. Ya ditulisin. Biar nggak kosong ditulisin. Apa Mas, hatinya yang kosong? Bahaya, Pak. Nah itu. Kayak gitu kadang-kadang ya memang cukup menakutkan juga di proyek-proyek yang beneran juga kalau misalkan gini tampil berjalan gitu nggak ada error, di sini nggak ada error, di sini juga nggak ada error, ini internal Chrome gitu nggak ada masalah apapun, tapi kok nggak tampil, nah tuh menyeramkan. Nah iya makanya Pak. Kalau error kan jelas ya, oh oke, ini masalahnya tinggal benerin di situ, nah gitu. Ini wah kemana larinya kayak gitu. Padahal ketuker yang di render. Yang di render keliru. Nah ini bisa kayak gitu. Nah ini bisa mungkin ya. Hilang. Nah, kayak gitu. Nah, penggunaan yang benerannya layout kayak gini itu biasanya kita letakkan di sini ada navbar. Jadi kalau kita mau bikin menu-menu gitu, ini kalau kita bikin menu gitu ya, menunya itu bukan ada di halaman indeks, tapi kita pindah nih, dia ada di layout. Nih di sini. Tujuannya supaya ketika kita klik halaman profil, dia tetap muncul. Tuh, kalau tambah kegiatan, dia tetap muncul. Profil kegiatan, tambah kegiatan, kembali. Dia tetap muncul. Kenapa? Karena dia ini adalah bagian dari layout. Nah, sehingga dia tetap ditampilkan gitu. Kan yang konten dari sini sampai sini, ya kan? Jadi kayak gitu. Nah, biasanya penggunaan yang benerannya kayak gitu. Atau juga di sini ada footer gitu. Itu juga bisa. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kira-kira ada bagian yang akan berubah, itu kita bisa buatkan blok lagi. Misalkan di sini. Di sini ada banyak sekali JavaScript gitu ya. Gitu kan. JavaScript gitu. Kemudian di sini kita letakkan JS misalkan gitu. Nama bloknya JS. Nah, saat kita render di sini, bisa aja blok JS-nya nggak kita isi. Tapi kalau suatu saat kita butuh tambahan JS, kita bisa letakkan JS-nya di blok JS ini. Kayak gini. Blok JS. Nah, bisa kita letakkan di sini. Nah, kenapa nggak langsung aja tulis di sini? Karena sekali lagi kalau di luar blok, dia akan diabaikan. Nah, jadi JS-nya kita nggak akan kemakai. Makanya kita buatkan blok untuk meletakkannya. Nah, sebenarnya bisa aja di blok konten, cuman masalahnya blok kontennya ini ada di atas dari JS ini. Nah, kalau misalkan ada sesuatu yang harus runtut, misalkan ada di sini JS variabel, di sini kita nampilkan variabel A, padahal A ini ambilnya dari file yang di sini.
kalau dia di sini, JS-nya kan nggak bisa. Ada variabelnya di sini. Kalau JS-nya di sini, karena kita taruhnya di konten berarti kan di sini ya. Nah, ya di sini nggak bisa gitu. Nah, makanya kalau saya biasanya saya taruh di paling bawah di sini untuk tambahan, termasuk CSS. Misalkan di sini ada link CSS kayak gini. Di sini biasanya saya buatkan lagi paling bawahnya untuk CSS. Nah, saya biasanya gitu. Jadi untuk yang custom itu tetap saya siapkan layoutnya kayak gitu di sini. Oke, kayak gitu. Nah, ini layouting di Django kayak ini. Ini saya singkirkan dulu. Nanti terlalu banyak. Nah, oke. Di sini juga nggak ada bloknya. Nah, silakan. Oke, aman. Nah, ini bagian layout. Ada bumpernya. Ini bagian layout. Masuk nanti suara begitu. Iya, Direkam masuk itu pasti. Ada bumpernya, mantap. Nah, oke itu hari ini kita belajar dua hal sampai bentar lagi Jumatan. Nah, ada dua hal. Yang pertama tadi form, ada form yang biasa sama yang model form. Kalau form yang biasa itu hanya sekedar form, mungkin nggak ada kaitannya sama sekali dengan model. Misalkan form login. Login tuh kita bukan mau print data, bukan mau apa-ngapain gitu ya. Jadi kita nggak ada langsung save yang otomatis, dan kemungkinan login juga tuh kebutuhannya cuman email, password, username, password cuma 2 gitu. Dan itu nggak masalah kalau kita buat fieldnya gitu per form. Nah, untuk tiap form gitu kita buat per fieldnya kalau cuma 2 mah nggak masalah gitu. Nah, kemudian tadi kita udah buat model form untuk form-form yang berkaitan dengan model, berkaitan langsung dengan model, bisa untuk update data, bisa untuk create data juga. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah form tadi kita udah belajar untuk layouting di Django. Nah, ini bagian dari Django. Nah, nanti sebenarnya di template Django juga kita tuh bisa semacam import gitu ke template yang lain. Misalkan navbarnya kita bikin navbar.html yang di atas. Top navigation bar gitu, atau menu bar gitu, atau footer. Nah, itu bisa kita taruh di footer.html gitu misalkan. Nah, kemudian kita import, ya mungkin bahasanya bukan import ya, tapi include lah. Bisa kita include gitu. Dan dia akan masuk gitu, diletakkan di sini. Nah, cuma di sini kita coba layout dulu karena include gampang, tinggal include udah langsung masuk gitu. Nah, kalau layout kita harus mikirin ada blok, ada untuk menggunakan layoutnya. Nah, itu makanya saya bahas layout karena lebih sulit. Nah, oke. Itu hari ini. Nah, nanti boleh dicoba dulu ini atau ditambah biar bagus tampilannya boleh juga. Nah, oke. Jangan lupa itu juga mas apa zipnya. Oh ya, siap. Belum. Nah, ini tak zip aja. Oke, siap. Gitu teman-teman. Kalau mau ditanya boleh chat di grup Telegram. Kalau ini kan biasanya gitu ya, Pak. Iya, iya. Oke. Oke, Pak. Ini boleh di end.